Dan for your information, brothers sisters kita yang menyanyi tadi malam pun mereka bernyanyi dan melayani pelayanan dari pagi tadi. Luar biasa, luar biasa. Dan yang sangat menarik juga kalau kita tadi perhatikan, tadi diperkenalkan oleh WL kita yaitu ada Joshua tadi memperkenalkan satu brother kita yang bermain gitar di sana adalah brother kita dari Singapura. Saat ini dia melayani Singapura tapi dia berkebangsaan Hong Kong. Ya sangat luar biasa kita bisa memiliki keluarga di seluruh dunia. Bahkan hari ini saya juga bersyukur ada saudara-saudari kita juga dari luar kota, ada Komeksi dan juga Sis Justin dari GKDI Makassar. Ya, welcome. Koko dan Cici saya. Selamat datang. Kita juga sangat bersyukur brothers sisters, kenapa? Karena hampir sebulan ini kita belajar bersama-sama dari buku Rut. Ya, temanya adalah Wings of Refuge. Diambil dari Rut yang kedua ayat 12 dikatakan, May the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Ya, kalau saya bisa recap sedikit untuk mengingatkan kita, merefresh kita akan perjalanan buku Rut ini. Sangat bersyukurnya juga buku Rut dibagi menjadi 4 pasal. Jadi di bulan Oktober pun kita ada 4 minggu. Jadi setiap minggu kita belajar 1 pasal. Ya, membuka Rut yang pertama 3 minggu yang lalu kita belajar bagaimana cling to God, bergantung kepada Tuhan di dalam waktu penderitaan. Ya, cling to God untuk kita bertumbuh dalam iman kita dan juga cling to God untuk mendapatkan perlindungan. Sementara itu di minggu kedua kita belajar dari buku Rut 2 bahwa milik kita, yaitu hidup kita juga salah satunya dan security kita harus berasal daripada Tuhan. Sementara Rut 3 minggu lalu Pendeta Jordan juga berkhotbah membagikan a gentle heart that leads you to eternity. Jadi gentle heart inilah yang menjadi kunci kalau Anda dan saya ingin terus menuju ke kekekalan alias mempertahankan keselamatan kita. Ya, untuk punya hati yang terus seeking the truth, truthful, living the truth, menghidupi kebenaran tersebut dan grateful with it, dan juga stay in the truth, tinggal atau tetap di dalam kebenaran tersebut atau setia, faithful. Dan saya sangat bersyukur mendapatkan kehormatan untuk membagikan buku Rut yang keempat dengan tema From Brokenness to Blessing. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala dan berdoa. Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Sangat bersyukur bagaimana surat Rut Tuhan. Selama 1 bulan ini kami sebagai satu keluarga di GKDI, kami bisa belajar banyak Tuhan. Dan kami berdoa kiranya buku Rut yang terakhir ini Tuhan, di Rut 4 yang menjadi titik kulminasi Tuhan, titik puncak dari semua adegan yang ada di dalam kitab Rut melalui Boaz, Rut dan Naomi. Kami hari ini ribuan tahun kemudian kami bisa mengaplikasikannya, bahkan kami bisa menjadi karakter seperti mereka Tuhan. Sertai Tuhan hamba-Mu yang akan berbicara, kiranya ini akan membuat saudara-saudari dan jemaat di dalam ruangan ini bisa seperti tanah yang gembur. Ketika firman ditaburkan, maka tanah itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, buah-buah roh daripada Engkau, menghasilkan damai sejahtera, sukacita ketika kita mendengarkan firman Engkau. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kalau saya boleh buka dengan 2 tokoh utama kita, yaitu Rut dan Boaz. Kita semua sudah belajar bersama-sama ya dari 3 minggu yang lalu. Kita bisa melihat sampai di Rut yang ketiga. Ya, inilah kalau saya boleh simpulkan karakter-karakter beliau-beliau ini. Rut dan Boaz. Ya, kita melihat karakter Boaz yang pertama. Dia seorang righteous dan seorang God-fearing yang takut Tuhan. Ya, di buku Rut 2 ayat 4. Dia orang yang sangat generous, compassionate. Di Rut 2 juga dikatakan demikian. Dikatakan a man of integrity. Wah, integritasnya luar biasa. Ya, di Rut 3. Sementara dia pun yang nanti akan kita bahas di Rut 4 ini yaitu seorang yang bertanggung jawab dan juga adil. Dan hal yang kelima yang saya lihat
adalah dia seorang yang memiliki hati seorang penebus. Nah, jadi saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, untuk kita para single di ruangan ini, ya terutama sisters, cari karakter seperti Boaz. Lihat brothernya di kiri kanan Anda. Sebelum Anda menikah, cari yang seperti ini. Sementara sisternya, yaitu Ruth, ya kalau dikatakan dari Ruth 1 sampai dengan ke-4, ya dia seorang yang loyal dan devoted. Dan juga dia dikatakan seorang yang berani, ya resilient, dan orang yang rendah hati dan juga pekerja keras. Faith-filled, wah, and virtuous and discreet. Orang yang sangat bijak juga. Nah, brother, coba dilihat sister-sister kita, ya. Mari kita cari apa kesamaan dari dua orang ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bisa tebak? Ya, dua-duanya dikatakan Boaz God-fearing, sementara Ruth faith-filled. Dia mau mengikuti Tuhannya Naomi, bangsanya Naomi, yaitu bangsa Israel beserta Tuhannya. Oleh sebab itu, untuk kita saudara-saudari, Bapak Ibu, ya, sebelum saya memulai sermon kita pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua. Kalau kita mendengarkan khotbah, apalagi kalau dari tokoh-tokoh, apalagi ini udah di minggu keempat, kita udah ngebahas Boaz, Ruth, Naomi. Saya mau bertanya kepada kita untuk membuka lesson ini. Apakah ada kemauan kita, atau bahkan mungkin hari ini kita sudah berubah setelah 3 minggu mendengarkan khotbah Ruth, seperti karakter-karakter mereka? Mungkin kita bisa jawab dalam hati, ya. Jangan juga pas waktu hari Minggu doang kita dengar sermon, kita pulang, wah sermonnya bagus, sermonnya ini luar biasa, tapi kita tidak berubah, atau bahkan kita tidak mau menjadi itu. Itu kan si Boaz, itu Ruth, itu Naomi. Nah, kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh di firman, alangkah baiknya, apalagi ini udah berturut-turut, kita pun bisa mengambil sebuah decision untuk mau seperti Ruth dan Boaz. Kenapa saya katakan demikian? Karena cerita tentang Ruth ini mungkin untuk saudara-saudari dan jemaat yang sudah membaca buku Ruth, mungkin buku Ruth ini dikenal sebagai a great love story katanya. Ya, buku cinta yang sangat luar biasa. Tapi sebenarnya brothers sisters, itu lebih daripada itu. Cerita Ruth dan Naomi itu bukan cuman love story gimana Boaz, bagaimana si Ruth bisa mendekati Boaz dan akhirnya mereka menjadi suami istri. Enggak. Beyond that, Ruth ditebus. Sama seperti Yesus menebus Anda dan saya hari ini. Kita akan memulai membaca dari buku Rut 4. Kita akan habiskan buku Rut 4 ini dengan expository. Di Rut 4 ayat 1 sampai 6. Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian dipilihnya 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita, Elimelek, hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku," katanya Boaz, "baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku si Boaz, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku." Jadi ada urutannya si Boaz bilang. Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boaz, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu yang pertama, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Saudara-saudara yang terkasih dan jemaat yang dikasih Tuhan, kita lihat masuk ke dalam pasal 4 ini, Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem. Mereka telah kehilangan segalanya seperti yang kita tahu dari Moab. Mereka butuh seorang penebus atau kinsman redeemer atau bahasa Goel. Ternyata ada kerabat yang lebih dekat daripada Boaz. Jadi
kalau kita belajar sedikit tentang kinsman redeemer itu, jadi itu adalah sanak saudara yang paling dekat yang harus menebusnya, seorang laki-laki. Nah, seperti yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai 6-nya, yang harusnya menduduki peringkat pertama itu adalah si penebus yang lain yang tidak disebutkan namanya sebelum Boas. Nah, Boas berkata, lu harus tebus. Lu harus tebus beserta paketannya. Kalau lu mau beli tanahnya si Naomi, lu juga dapat Rutnya juga yang sudah janda. Wah, sementara Boas di urutan peringkat kedua setelah dia. Jadi bukan Boas yang pertama. Nah, barulah Boas dikatakan, ya, kita lihat bersama-sama Boas pergi ke gerbang kota untuk menemui penebus ini. Awalnya si kerabat yang tadi kita lihat sama-sama, aku mau menebusnya. Dia tertarik pada asetnya si Naomi. Tapi Boas berkata, tunggu dulu. Kalau lu beli tanahnya, lu akan dapat Rut juga, perempuan Moab itu. Ya, tapi apa respon yang kita baca dari kerabat yang harusnya menebus? Dia langsung back off. Kalau begitu, gue nggak bisa deh. Nanti aku merusakkan milik pusaka sendiri. Dia udah ada line-nya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dia melihat Rut penebus yang pertama ini, dia melihat Rut bukan sebagai berkat, tapi sebagai beban. Dia mau untungnya doang, tanahnya aja. Tapi tidak mau bayar harganya, alias paketan yang harus dia terima beserta Rut sebagai janda yang tidak memiliki anak. Dan dia tidak mau bayar harganya, menikahi Rut dan mengurusnya, sehingga dia menolak. Sementara kalau kita lihat di awal tadi bagaimana karakternya Boas, dikatakan a man of integrity and honor, itu yang membantu dia, dikatakan juga dia a redeemer. Dia generous, dia responsible. Sementara di sisi lain kita lihat Rut dengan semua karakternya, dia loyal, devoted, courageous, humble, faith-filled, ya. Dan saya percaya kisah ini bukan hanya karena Boas mau membela, menebus Rut karena sekedar hukum yang harus dijalankan oleh Boas. Tapi saya percaya di sini karena ada karakter Tuhan, dua-duanya mau tunduk sama Tuhan. Berarti bisa dibilang yang pertama itu kurang tunduk. Iya, betul. Sehingga akhirnya Boaslah yang tidak melihat Rut sebagai beban, yang tidak melihat Rut sebagai beban yang akan merusak warisannya dia, tapi dia melihat Rut sebagai virtuous woman, perempuan berbudi yang layak. Dengan sukarela Boas mau melindungi. Wow. Ya, hal pertama yang saya ingin katakan, poin saya adalah redemption is the love that pays the price. Penebusan, karya penebusan kita adalah kasih yang membayar dengan harga yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin share sedikit dulu tentang kinsman redeemer ini. Jadi di dalam tradisi budaya Israel itu, kalau kita bicara tentang kinsman redeemer atau Goel, itu ditujukan kepada seorang sanak keluarga yang paling dekat, mungkin ipar, sepupu gitu ya, yang ditujukan kepada laki-lakinya, male-nya, laki-laki ya. Dan tugasnya ada beberapa hal, ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah untuk meredeem family land, seperti apa yang kita lihat barusan di gerbang kota itu, Naomi ya akan ituin tanahnya supaya terjadi economic restoration, seperti dikatakan buku Imamat 25 ayat 25. Selanjutnya, tugas dari seorang kinsman redeemer ini adalah untuk menikahi seorang janda yang tidak memiliki anak. Itulah yang dialami oleh Rut, sehingga terjadinya restorasi keturunan. Dan yang seperti dikatakan di ayat 25, ulangan 25 ayat 3 sampai dengan 6. Setelah itu ketiganya, duty-nya adalah to support and protect vulnerable family members. Supaya mereka tidak merasa dikucilkan, tapi juga bisa terestorasi dalam komunitas, dalam keluarga, dan juga dalam lingkungannya mereka. Dan yang terakhir adalah to avenge wrong. Ya, untuk terjadi keadilan, restorasi secara keadilan. Tapi karena kebetulan Elimelek itu tidak dibunuh, ya. Kalau dia dibunuh oleh orang, maka si kinsman redeemer itu harus membunuh juga supaya membalaskan ininya. Tapi Elimelek tidak dibunuh. Nah,
Kita lanjutkan di buku Rut 4 ayat 7 dan 12. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja deh yang membelinya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu. Wah, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di sana di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota, kamulah pada hari ini menjadi saksi. Wah, ini sangat menarik, brothers and sisters. Kalau kita mundur sejenak di buku Ulangan 25 ayat 7 sampai 10, konsekuensi dari orang atau si kinsman redeemer itu kalau dia tidak mau menebus. Kita saksikan bersama-sama. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Wah, harus ngadu nih si perempuan ini. Kemudian para tua-tua kota itu haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu daripadanya, dari kakinya. Terus apa dibilang? Meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang sendalnya ditanggalkan orang. Wow, kebayang nggak kita semua di sini ada satu grup, ada satu keluarga di dalam jemaat GKDI yang nggak mau kalau suaminya yang harusnya menjadi kinsman redeemer itu atau nggak laki-laki itu mau menjadi kinsman redeemer dan tidak mau, dia harus diludahin mukanya, terus nggak boleh pakai sendal selama-lamanya. Dan ketika datang ngumpul gini nggak boleh pakai sendal. Menarik ya. Tapi sangat beruntung ada si Boas, brothers sisters. Sehingga si penebus yang pertama itu tidak harus melakukan ini. Karena ada orang lain, si Boas yang mengambil tanggung jawab itu. Sehingga dia aman, nggak diludahin mukanya. Dan juga dia masih boleh pakai sendal. Itu ya, kurang lebih itu kejadiannya kalau misalnya di dalam tradisi orang Yahudi. Nah, jadi pas waktu kita lihat ini, kita baca tadi di buku Rut 4 ayat 7 sampai 10 tadi ya. Dikatakan bahwa kalau seorang tidak mau konsekuensinya yang kita lihat, ya Boas berdiri di hadapan para tua-tua. Ya, kita lihat bagaimana Boas bersikap. Dia bilang, kamulah saksi di depan tua-tua. Sama seperti di perjanjian lama tadi harus dibawa ke gerbang kota. Ya di city gate. Ya itulah yang terjadi di dalam situasi di Rut 4 ini. Dan Boas akhirnya katakan, kamulah saksi, aku membeli juga Rut, perempuan Moab itu aku ambil menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atasnya. Boas tidak malu. Boas tidak hitung-hitungan. Dia secara publik mendeklarasikan, aku yang akan tebus. Aku yang akan pulihkan. Aku bersedia pay the price. Itulah karakternya Boas. Nah, kita melihat korelasi dari apa yang Boas alami. Dan kita bisa melihat bagaimana bayangan dari apa yang Boas alami itu adalah apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat di sini. The Redeemer's role, peran dari seorang Redeemer, 5 hal tersebut yang akan kita bisa komparasikan dengan Boas dan juga Yesus dan nantinya kita. Oke, seorang kinsman atau saudara relatif, ya. Boas adalah kerabat dekat dari Rut, walaupun the second layernya setelah penebus yang tadi tidak mau menebus, ya dia adalah seorang kinsman, kerabat dekat. Yesus on the other hand juga menjadi kerabat kita. Gimana caranya bro? Dia menjadi
apa? Manusia. Dia menjadi dalam darah dan daging. Ya, seperti dikatakan di Yohanes 1:14, Ibrani 2. Ya, dikatakan dia menjadi sama seperti kita dan dia adalah kerabat kita juga. Supaya dia bisa menjadi penebus kita. Hal yang kedua, dia able untuk redeem. Boaz dikatakan dia seorang yang kaya. Wealthy man. Jadi dia mampu membayar Naomi punya tanah dan juga menghidupi Ruth. Dia able to redeem. Nah, Yesus juga sama. Ya, Yesus dengan semua otoritasnya dia di surga dan di bumi. Dan dia spiritually rich enough untuk membayar harga Anda dan saya. Ya, seperti dikatakan di 2 Korintus 8 ayat 9. Dan dikatakan juga seorang kinsman redeemer ini dia harus willing, sukarela. Mau berdasarkan hukum, mau berdasarkan kasih, pokoknya dia harus lakukan berdasarkan apapun itu juga. Sehingga membuat dia melakukan dan dia adalah sukarela. Ya, dikatakan tadi di buku Rut 3 ayat 11, ya, Rut 4 ayat 9 sampai 10, Boaz tidak merasa keberatan untuk melakukan itu out of love-nya dia dan juga covenant-nya dia, perjanjiannya dia dengan Tuhan sebagai seorang kinsman redeemer. Wah. Dan Yesus juga sama. Yesus willingly, dia sangat humble untuk bisa menyerahkan dirinya dan dimotivasi oleh kasih. Yohanes 10:18, Efesus 5 ayat 2 kita bisa buka bersama-sama. Ya, dan yang keempat adalah pay the price, membayar harga. Boaz dan Yesus kesamaannya mereka secara publik, terang-terangan, open public. Enggak cuman ngomong personal ke Ruth atau Naomi, tapi dia ngomong ke depan brothers ya yang menjadi tua-tua di Israel pada saat itu. Sama, Yesus pun sama. Dia mendeklar, ya, dia pay the price for our sin di atas kayu salib. Transaksi yang digunakan Yesus untuk membayar Anda dan saya. Seperti dikatakan di 1 Petrus 1, 18-19, Kolose 2 ayat 14. Dan terakhir adalah dia Ruth diambil Boaz sebagai bride-nya. Ya, he redeem Ruth, seorang asing dan menjadikan dia menjadi mempelainya. Sama seperti kita hari ini, brothers and sisters yang terkasih dalam Tuhan. Yesus menebus Anda dan saya yang dulu orang asing, dibawa menjadi covenant, perjanjian yang kudus oleh Tuhan. Dan mempresentasikan kita kepada dirinya sebagai pure bride. Di Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Dan satu hal yang sangat menarik, brothers and sisters, adalah ya, kalau Boaz membayar dengan uang, kira-kira Yesus membayar dengan? Kita lihat selanjutnya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 23. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Anda dan saya, Ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dengan benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita ditebus bukan dengan uang, tapi dengan darahnya Tuhan. Saya mau bicara khususnya untuk saudara-saudari jemaat GKDI yang mengaku diri Anda murid Yesus. Kita sudah ditebus, jangan lupa itu. Kita sudah ditebus. Untuk kita yang mungkin merasa belum ditebus, kita bisa belajar dari proses penebusan ini. Tapi untuk brothers sisters, jemaat GKDI yang saya kasihi, ketika kita mengerti kita ditebus,
Maka sesuai dengan 1 Petrus ini, sehingga kita semua dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kita semua saling mengasihi dengan segenap hati kita. Wow, brothers and sisters. Ya, brothers and sisters. Kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain. Sementara di Titus 2 ayat 14-15 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Wah, itu kata kuncinya tuh, yang rajin berbuat baik. Jadi kalau kita merasa, wah excited, semangat kita ditebus, ukurannya adalah apakah saya rajin atau tidak. Setelah itu kalau kita rajin, nah ada pesan berikutnya dari Tuhan kita, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Wow, amazing. Ya, kita ulang sekali lagi di 1 Petrus, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, Dia membayar harga tertinggi kita. Sementara di buku Titus, disinilah yang kita bisa lihat bahwa Tuhan penebusan, Dia menyerahkan dirinya untuk kita taat kepada Tuhan. Brothers and sisters yang terkasih, saya percaya waktu kita ditebus, kita ini adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Boleh ada amin untuk itu? Ya, kita percaya bahwa apabila Anda dan saya yakin hari ini kita sudah ditebus, kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Betul ya? Nah, sekali lagi untuk yang belum merasa ditebus, mari kita belajar proses penebusan ini. Atau bahkan untuk kita murid Yesus yang sudah lupa kita ditebus, kita bertobat. Oh iya, saya sudah ditebus ternyata. Gitu. Karena ukurannya adalah kita semua di sini kalau kita berasa ditebus, kita akan rajin melakukan segala sesuatu yang didesain Tuhan. Saya mau encourage kita untuk kita bisa katakan kepada diri kita, karena kita berharga, karena saya berharga, maka saya pun akan melakukan sesuatu yang berharga di matanya. Amin. Ya, buat brothers sisters, jemaat Gereja Kristus di Indonesia, kalau ada bagian dalam diri kita, perasaan kita, gue kurang berharga, nggak kayak si ini, nggak kayak si itu, nggak kayak brother ini, nggak kayak sister itu, saya nggak dikasih Tuhan talenta, saya nggak dikasih Tuhan uang, saya nggak dikasih Tuhan ketampanan, kecantikan. That's not the point. Saya katakan di awal bahwa Boas tidak melihat Ruth dia cantik, tidak. Dia melihat Ruth orang yang wanita yang mau takut sama Tuhannya Boas. Sesimpel itu. Sama hari kita ketika kita mau mengamalkan satu kasih satu sama lain. Adakah terbersit brothers sisters untuk kita sulit mengasihi satu sama lain dalam ruangan ini? Dia mah gak sekeren gua. Dia gak seasik gua. Beda statusnya, strata ekonomi, sosial, status pendidikan. Apakah itu menjadi kesulitan kita untuk kita bisa mengasihi satu sama lain di ruangan ini? Ini pesan yang sangat penting. Kalau kita merasa ditebus oleh Tuhan, akan sangat mudah seperti apa yang dilakukan Boas ketika kita mau mengasihi, mengamalkan katanya, mengamalkan. Karena kita berharga, maka kita pun melakukan sesuatu yang berharga di matanya. Seringkali mungkin kita berpikir ya, aku harus berbuat baik dulu kali, baru berharga di mata Tuhan. Enggak, bukan brothers and sisters. Ketika Anda menjadi murid Yesus, ditebus, dibaptis, kisah Boas ini yang sudah terjadi ribuan tahun sebelum Yesus datang, kita bisa melihat bagaimana bayangan dari karakter Yesus melalui Boas menebus bukan karena kita sudah sempurna, bukan. Tapi kita mau sempurna. Itu yang paling penting. Kita belum sempurna. Yesus menebus kita saat kita masih terhilang. Yesus menebus kita seperti seorang Ruth yang seorang asing. Penebusannya Yesus melalui darahnya yang membuat kita menjadi berharga. Karena kita telah ditebus dengan harga yang begitu mahal,
Karena begitu berharga di mata Dia, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai itu. Maka pertanyaannya hari ini adalah brother sisters dan jemaat GKD yang dikasih Tuhan, apakah kita willing, apa kita rela untuk membayar harga seperti apa yang Yesus lakukan dan Boas hari ini? Kita sudah ditebus untuk murid Yesus. Kita tidak perlu membayar untuk keselamatan kita. Yesus sudah membayarnya lunas. Tapi penebusan itu memanggil kita untuk menjalani hidup yang membayar harga. Untuk saudara-saudari di sini, adik-adik terkasih dari Gen Z dan juga millennials yang sedang mencari pasangan, calon pasangan, suami atau istri, maukah adik-adik membayar harga untuk menjaga kekudusan Anda, untuk menjadi pribadi berintegritas seperti Boas dan Ruth, lebih daripada kompromi dengan mungkin menurut kita penebus kita adalah orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan seperti Ruth dulu di Moab, dan dia tidak mau mengikuti Tuhan Anda. Brother sisters yang terkasih, jangan kita mencari keuntungan yang sesat aja. Ya, untuk brother sisters di ruangan ini yang bahkan sudah menikah, suami dan istri, maukah kita membayar harga untuk menjadi seorang penebus dalam keluarga Anda? Rela berkorban untuk memulihkan hubungan. Ya, mungkin terutama untuk kaum Adam, termasuk saya juga. Kadang-kadang kita punya terminologi sendiri tentang relationship. What kind of relationship yang kita punya? Saya bersyukur kita hidup bersama seorang wanita. Ya, kalau menurut psikologi, perempuan itu katanya lebih jago berhubungan. Nah, mungkin kita para laki-laki kita harus rendah hati untuk bisa bertanya kepada pasangan kita, istri kita atau wanita yang ada di ruangan ini, bagaimana mereka berhubungan. Karena kadang-kadang otak kita laki-laki supaya cepat aja. Oke, tak, udah selesai gitu. Tapi nggak ada hubungannya, connectionnya sendiri nggak ada. Itulah yang saya sampai hari ini pun, saya percaya saya masih harus terus belajar. Seperti apa yang dilakukan Boas. Maukah wahai suami dan istri, kita bisa mengasihi anak-anak kita lebih lagi, mengasihi pasangan kita, mengasihi istri kita, walaupun istri dan suami kita mungkin karakternya nggak seperti Boas dan Ruth, tapi mereka mau, amin, kita pun mau. Itu yang harus kita bisa upayakan bersama-sama. Dan untuk kita semua dalam ruangan ini, maukah kita membayar harga untuk apa? Mengampuni. Sangat menarik dari satu survei yang saya baca. Zaman sekarang manusia sangat sulit mengampuni. Mengampuni. Sekali nggak apa-apa bro. 2 kali nggak apa-apa bro. 3 kali, wah tiada maaf buatmu gitu ya. Sama seperti kalau Anda bekerja di korporasi, ya ada SP1, SP2, SP3. SP3 terminate. Nah sama, you and me and. Sama di dalam kehidupan kita juga gitu. Kenapa? Karena tidak bisa mengampuni. Dan yang lebih parahnya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, kitanya yang jadi psycho. Nah, mungkin kita bisa merenungkan, adakah orang yang belum saya ampuni hari ini? Waktu kita mengampuni, salah satunya termasuk orang yang tidak kita suka berinteraksi. Gitu ya, mungkin ada karakter dia yang sulit kita ampuni. Kita lihat dari jauh aja karena giginya bengkok, mukanya nggak jelas, kita sulit mengampuni gitu. Nah, kalau ada orang-orang tersebut itu pun, maka kita harus bertobat, amin. Mengampuni. Brothers sisters, mari kita mengampuni satu sama lain. Ketika kita berada dalam satu grup bahkan, jangan kita kabur ke grup sebelah. Ke ministry sebelah, kayaknya rumputnya lebih hijau. Dan pindah pembimbing, saya kayaknya gak cocok sama si pembimbing ini, saya pindah pembimbing aja. Jangan gitu, kita harus mengasihi, belajar untuk mengasihi dan mengampuni. Karena kita semua dalam ruangan ini orang yang perlu senantiasa berproses. Saya hari ini sangat bersyukur, suka katakan kepada jemaat di Jakarta Timur bahwa, dan Cibubur saya bilang, saya pendeta tapi saya tahu saya melayani
jemaat ini bersama-sama. Jadi kalau saya ada salah, ya harus ngomong. Harus ngomong, saya memberikan otoritas itu kepada jemaat. Supaya saya tahu bahwa saya tidak memimpin sendirian. Karena this is not my church. Ini adalah gereja Tuhan. Jadi kalau kita punya mindset yang sama, ya kita memimpin, ada Tuhan dan firman yang menyertakan, gak begitu sulit. Saya sangat respect kepada jemaat Jakarta Timur yang berani memberikan saya input, masukan, bahkan teguran. Very proud of you guys. Dan sama seperti hari ini, brother sister, seperti Boaz, Ruth, dan bahkan Yesus sendiri, mereka pun kita harus willing untuk membayar harganya, brother sisters. Katakan, bagikan, share apa yang kita berasa, jangan kita pendam. Kita bagikan. Itu adalah satu harga yang harus kita bayar. Hal kedua yang saya ingin sharing adalah penebusan, maka akan terjadi rekonsiliasi dan merestorasi hubungan. Nah, mungkin sejauh ini kita akan baca dulu dari buku Rut yang keempat ayat 13 sampai 22. Lalu akhirnya Boaz mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung si Rut dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, tetangga-tetangganya nih. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Wow, perempuan itu lebih berharga bagimu dan dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, silsilah. Dan kita masuk ke dalam silsilahnya Daud. Ya, di ayat 18-nya dikatakan keturunan Peres ke Hezron, Hezron memperanakan Ram ke Aminadab, Aminadab ke Nahason Salmon. Ya, Salmon bukan Susi ya guys. Salmon memperanakan Boaz memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai, dan Isai akhirnya memperanakan Daud. Oh, ini kenapa harus diberikan genealogy ini, brothers sisters? Ya, ini menurut saya sebuah perjalanan yang indah, bagaimana dari keturunan Boaz lah muncul seorang Daud yang menjadi keturunan dari Yesus sendiri. Wow. Dan kita juga bisa melihat ya dari Rut 4 tadi bahwa jadi Naomi pada saat itu, seperti kalau yang kita masih ingat, Naomi ini di titik di mana di Rut pasal 4 ini, dia adalah seorang yang bitter, despair, terpuruk, ya, orang yang bitter. Makanya di previous chapternya dia dibilang, jangan panggil aku Naomi, tapi panggil aku Mara, karena dia pahit kepada Tuhan. Nah, tapi juga karakter dia, kita bisa lihat dia seorang yang sangat loving dan juga self-sacrificing, ya, realistic and shrewd, dan juga faith-filled melalui pengujian. Brothers sisters, buat saya yang sangat menarik dari kisah Naomi ini, walaupun dia pahit, dia tidak meninggalkan Tuhan, dia tidak meninggalkan komunitasnya, ya, dia bertahan. Bayangin udah pahit sama Tuhan, tapi dia terus mengasihi, terus ini. Nah, ini satu contohan yang sangat luar biasa, bro sis. Jadi kalau kita pahit sama satu sama lain, sebelum terjadi rekonsiliasi dan pemberesan, jangan tinggalin komunitas. Jangan tinggalin kampung yang Anda diami. It takes the whole village to raise up one kids. Kalau tadi pembukaan brother kita, Bro Edi Budiman beserta anaknya, ya, anaknya dibesarkan di dalam kids kingdom. Inilah kampungnya, dia bilang. Nah, inilah komunitasnya. Komunitas di mana orang-orang yang tidak sempurna ini, kita semua tidak sempurna, tapi kita mau berusaha menjadikan Tuhan sebagai raja kita setiap hari melalui firman Tuhan. Itulah makna dari Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari orang-orang yang mau menjadi rakyatnya Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai raja kita.
itulah komunitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Alright. Jadi bayangin Naomi dengan melalui seperti apa yang kita lihat tadi. Ketika dia memiliki anak karena penebusan yang dilakukan oleh Boas. Di ayat 15 dikatakan, dan dialah si anak inilah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, saudara-saudari. Wow. Ya, inilah yang saya percaya di ayat 14 dan 15 ini menjadi puncak pemulihan. Ya, ketika para perempuan itu berkata, terpujilah Tuhan. Dan perhatikan janji ini, waktu kita lihat di ayat 15-nya tadi, dialah yang menyegarkan jiwamu, memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Tuhan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang. Dia memberikan sesuatu yang baru. Dia memberikan penebus yang menyegarkan jiwa. Dan ini adalah gambaran Tuhan kita. Bukan hanya memperbaiki. Tetapi Naomi dipulihkan dan disegarkan bahkan. Mungkin saudara-saudari hari ini buat kita yang mungkin hari ini ada perasaan pahit. Pahit sama hidup. Pahit sama lingkungan, bahkan pahit sama diri sendiri mungkin. Jangan tinggal di sana. Jangan tinggal di Moab seperti dilakukan oleh Ruth dan juga Naomi. Jangan tinggal di Moab. Balik ke Bethlehem. Jangan Anda semua kita tinggal di Moab kita. Kita stay di sana bertahun-tahun. Kita semakin ahli dalam kita menyamarkan kepahitan kita. Jangan. Karena mungkin kita bisa mengkamuflase ketika kita ketemu saudara-saudari, kita bisa sukacita, tetapi pas waktu kita di rumah, kita menangis. Ya. Kita bisa melihat tujuan ilahi dari slide ini, ya, melalui silsilah Daud. Ternyata pemulihan Naomi itu bukan hanya tentang Naomi, brothers and sisters, tapi kelahiran Obed yang bukan hanya untuk menyegarkan jiwa seorang nenek yang kesepian, yang kepahitan. Tapi kisah pemulihan pribadi Naomi dan Ruth adalah bagian dari rencana masterpiece-nya Tuhan. Untuk membawa Raja Daud ke dunia. Dan dari garis keturunannya lahirlah siapa? Yesus Kristus. Apa artinya buat kita hari ini, brothers and sisters? Terutama buat jemaat GKDI. Yang murid Yesus. Pemulihan yang Anda dapatkan. Itu bukan hanya untuk Anda. Bukan untuk saya juga. Tapi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, kita diberikan Yesus sebagai karya penebusan, keselamatan. Ya, itu untuk rumah tangga kita juga. Untuk anak-anak kita. Untuk generasi yang akan datang setelah kita. Karena Dia mempunyai rencana yang lebih besar. Sehingga pemulihan kita, rekonsiliasi kita menjadi berkat atas generasi setelah kita. Amin. Saya selalu teringat akan 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Kalau translasi bahasa Indonesia dikatakan pendamaian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita. Tapi saya suka bahasa Inggris bilang merekonsiliasi kita. Sebab itu kita dipercayakan pelayanan pendamaian. Ya, pelayanan pendamaian. Saudara-saudara yang terkasih, inilah indahnya ketika kita melakukan pelayanan pendamaian. Apabila Anda dan saya sebagai murid Yesus. 26 tahun saya menjadi seorang murid Yesus dan 15 tahun yang lalu saya menjadi full time. Dari semua time span itu saya sangat-sangat bersyukur sampai detik ini ya, melakukan pelayanan pendamaian itu sesuatu yang sangat indah buat saya. Melihat keluarga dipulihkan, melihat kakak dan adik, bapak dan anak
wow, teman bisa dipulihkan. Itu momen yang sangat membuat saya excited dalam hidup saya dan privilege untuk saya rasakan sebagai murid Yesus. Terlepas saya hari ini menjadi seorang full time atau tidak. Saya mendapat kesempatan untuk bisa Bible study dengan satu couple namanya Doni Sibarani dan juga Sonia Watimena. Doni ini adalah kebetulan seorang public figure. Dia vokalis dari Ada Band. Jadi bulan lalu kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan proses pembaptisan mereka. Dan sangat bersyukur waktu mereka dibaptis, waktu mereka mulai Bible study, gambar di sebelah kanannya mereka ada satu couple, bapak dan ibu, namanya Om Fanza dan juga Tante Mira, yang kebetulan adalah orang tua angkat mereka. Jadi pas 2 kali Doni dan Sonia belajar Bible, mereka waktu belajar Bible pertama udah bisa merasakan firman Tuhan itu sangat luar biasa banget, memulihkan. Hanya beberapa jam bisa ngobrol, membicarakan tentang Tuhan, sudah terjadi rekonsiliasi. Setelah mereka merasakan itu, mereka ngomong langsung kepada Om dan Tante yang langsung datang waktu itu dari Surabaya. Kita ngobrol beberapa hari dan mereka pun kebetulan Om dan Tante ini pelayanan selama 25 tahun di salah satu gereja besar di Surabaya. Dan Tante juga kebetulan anak dari seorang pendeta, gembala. Dan mereka pun pas waktu kita bisa bicarakan firman itu, rekonsiliasi pun terjadi. Dan kita bisa melihat di 2 gambar di bawahnya, Doni dan Sonia juga menceritakan kepada 2 temannya, David dan juga Okta yang sudah dibaptis 2 minggu yang lalu. Dan saya juga sangat-sangat bersyukur dari Om dan Tante ketika kita membicarakan the next generation dari pemulihan yang terjadi dalam keluarga kita. Ini Zoom yang di atas ini adalah kakak dan adik dari Tante Mira yang kebetulan satunya berdomisili di Amerika dan di Surabaya. Kita dalam Zoom itu setiap minggunya saya bisa melihat proses rekonsiliasi itu terjadi. Mereka yang tadinya sudah tidak ngobrol, kepahitan satu sama lain, tapi di dalam momen itu waktu firman Tuhan dikatakan mereka bisa merasakan itu dan akhirnya semuanya mereka pun bisa mau menjadi murid Yesus. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Zoom yang di bawah ini adalah anak-anak dari mereka. 7 couple, 7 pasang suami istri yang setiap minggunya kita bisa berbagi firman Tuhan. Dan mereka semua hari ini terpisah dengan jarak dan waktu di Amerika, di Surabaya. Tapi kita bisa berkumpul di Zoom hanya untuk membicarakan firman Tuhan. Dan mereka semua hari ini pun mereka begitu sangat excited untuk bisa menjadi murid Yesus. Wow, that was so amazing brothers and sisters. Inilah sebuah gambaran yang sangat luar biasa untuk saya secara pribadi bisa masuk di dalam sebuah pelayanan yang namanya the Ministry of Reconciliation. Bahkan di tahun ini sendiri saya bisa melihat ada beberapa saudara-saudari di dalam jemaat kita di Jakarta Timur yang bisa terrekonsiliasi dengan kakak-kakaknya di ministry Merit Pusat, di ministry yang lain. That was so wonderful brothers and sisters. Dan itulah indahnya hidup di dalam keluarga, komunitas, kerajaan Tuhan yang dimana kita mau sama-sama. Kita mau bersama-sama untuk bisa mengembalikan firman Tuhan dengan segala keutuhannya. Dan kita nikmatin. It's so addicted brothers sisters. Sangat-sangat addicted. Jadi buat hari ini untuk kita bisa melihat ini semua. Dikatakan dari kisah Ruth dan kisah Boas. Yang adalah bayangan yang sangat indah dari apa yang Yesus lakukan. Di mana kita bisa melihat Boas adalah kinsman redeemer. Dia menebus Ruth. Sementara Yesus yang adalah the ultimate redeemer. Sang penebus. Dia menebus kita. Dan hari ini seperti 2 Korintus 5 tadi ya, 17-19. Kita juga disebut adalah ambassador of the redeemer. And brothers sisters, kita adalah duta dari penebusan itu, saudara-saudari. Jadi kalau hari ini Boas kinsman redeemer, Jesus the redeemer, I am, ya. Tolong isi dengan nama kalian. I am the ambassador of the redeemer. Hari ini saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, cerita tentang Boas ini adalah cerita yang sangat-sangat indah, bukan hanya sekedar kisah cinta saja, dimulai dari kepahitan Naomi,
dan berakhir dengan silsilah raja dari segala raja. Tuhan kita adalah ahli dalam mengubah tragedi menjadi kemenangan, mengubah kepahitan menjadi pemulihan. From brokenness to blessing. Dua panggilan untuk kita hari ini. Saya mau mengajak brothers, sisters, dan jemaat Gereja Kristus di Indonesia. Mari kita terima pemulihan itu. Saat ini apapun keadaan kita, mari kita terima rekonsiliasi itu dari Tuhan. Jika kamu merasa seperti Naomi, pahit, hancur, tangan kosong, Tuhan mau menebus kita hari ini. Yang kedua adalah jadilah pembawa pemulihan. Kita harus ingat bahwa kita ini adalah ambassador of the Redeemer. Kita diutus untuk membawa pesan sejahtera. Penebusan hari ini untuk menutup buku Rut yang sangat indah ini. Love that pays the price, reconcile and restore the relationship. Amen.